Jadi yang kedua ini adalah masih dari rangkaian adverbial clause. Cuman kalau tadi kita ngomongin time and place, sekarang kita ngomongin yang lain. Namanya result. Namanya aja result, pasti kita ngomongin hasil gitu kan ya. Jadi tahu hubungan akibat sebab akibat kan ya. Kalau result itu akibatnya kan gitu kan. Hasilnya apa? Jadi ini Anda bisa nyatakan dengan adverbial clause gitu ya. Conjunction yang dipakai itu adalah so that, such that, dan so that yang digabung. Jadi kalau so that yang di atas itu maksudnya so apa, that apa. Such apa, that apa. Kalau yang bawah itu maksudnya langsung so that. Jadi kalau yang di bawah itu artinya benar-benar so that-nya itu sama dengan sehingga gitu ya. Dia harus mati sehingga yang lain bisa hidup. Film banget. Kalau yang atas itu kan so plus something plus that. Somethingnya itu bisa diisi dengan adjective atau adverb. Jadi misalnya ada the coffee is so hot that I cannot drink it. Atau she is so emotional that every little thing upsets her. Itu kalau misalnya diisi pakai adjective. Atau misalkan Anda mau menjelaskan memberikan keterangan untuk sebuah kata kerja ya bisa aja itu kan. She behaved so emotionally that we knew something terrible had upset her. Adverbnya yang mana itu? Halo? Iya, emotionally. Iya. Dia menjelaskan behave-nya. Nah, kalau yang such itu sedikit berbeda dari so. Kalau so tadi kan diisinya adjective sama adverb. Kalau yang such itu diisinya dengan noun. Kalau misalnya nounnya singular alias cuma satu, tunggal, and it's a countable noun, then you have to add a or an. Right? Misalnya, well, this is uh, such an expensive wallet that it took me 3 months of saving to buy it. Misalnya. Bagaimana? Sudah jelas? Yang oke cuman Laras doang, yang lain bagaimana? Oke, dilanjut ya. Nah, jadi cuman ada tiga ini doang. Ini kan karena tiganya ini menyatakan akibatnya apa, gitu kan? Begitu apa sehingga apa, gitu. Sehingga apa. Intinya ini kan semuanya adverbial clause yang menyatakan akibatnya apa, hasilnya apa, ya. Sehingga yang lain bisa hidup ya, macam seperti itulah. Nah, variasi pemakaiannya itu seperti ini. Jadi kadang-kadang such yang tadi itu kan saya bilang dipakainya sama kata benda ya. Kalau yang so itu dipakainya sama kata sifat atau kata keterangan. Kadang itu such bisa dipakai tanpa kata sifat, langsung kata benda. Kalau yang tadi itu kan soalnya coba lihat ya. Such an expensive house. Maksudnya di sini tuh Anda bilang diikutinya tuh such itu sama kata benda, tapi kata bendanya tuh kenapa, sehingga, kenapa, gitu kan? Maksudnya kayak gitu kan. Kalau such ini ingat, nggak bisa diikuti sama kata kerja atau kata keterangan doang, nggak bisa. Oke? Nah, tapi ternyata ada perkecualian. Kadang-kadang itu bisa. Saya seperti ini. They obeyed him with such willingness that the strike went down on for a year. Ups, bentar. Itu ya. Jadi kalau kata sifat doang atau kata keterangan doang itu nggak ada. Yang ada itu kata benda doang masing-masing mungkin.
Gitu ya. Itu kenapa? Karena artinya kata bendanya tuh sampai nggak perlu jelasin. Misalnya, misalnya mau bajunya tuh bagus banget atau apa banget ya. Kalau itu kan dengan udah kelihatan kan. Jadi mereka itu mematuhi dia dengan kesungguhan, kemauan yang sedemikian, yang segitunya. Atau I was in such a panic that I did not know it was him. Sebenarnya bisa sih Anda tambahin I was in such a huge panic. Terserah. Cuman ini dibilang, kalau misalnya udah jelas kayak gitu, nggak perlu dijelaskan kata sifatnya, ya nggak apa-apa. Langsung kata bendanya doang. Kalau butuh bantuan kata sifat atau kata keterangan, ya silahkan. Dalam bahasa lisan atau tidak resmi, pemakaian that itu kadang-kadang dihilangin. Tuh ya. Jadi misalnya, this is such a good tea, I wanna have another cup. Kalau tadi kan ada that I want to have another cup, gitu kan. Kalau ini tidak usah, hilangkan saja, gantilah dengan koma. Oke, tapi ini adalah untuk pemakaian yang tidak resmi. Bagaimana? Jelas? Bagaimana? Jelas? Halo? Ya, baik. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin such ya. Nah, sekarang kita ngomongin yang satunya lagi, yang pertama malah sebenarnya. Jadi ada such that, ada so that kan. Nah, kalau misalnya so that itu di situ sejarah saya tulis ya. Lihat dulu. Ada coordinate conjunction, compound sentence, ada subordinate conjunction, complex sentence. Tuh kan. Kalau misalnya cuman pakai so doang, nggak pakai that, itu termasuk yang ini. Tuh ya. Masih ingat nggak ada yang namanya compound sentence? Tahu nggak compound sentence apa? Masih ingat? Ya, betul. Jadi kalau misalnya memang Anda lihat so itu kan adalah conjunction coordinate, coordinate conjunction kebalik. Itu ya. Jadi gunanya memang menghubungkan. Masih ingat nggak yang dulu ini? Jadi ada so, itu ada and, ada but, kayak gitu kan. Nah, jadi memang dia menghubungkan yang artinya sebenarnya sama, gitu kan. Tapi kalau untuk yang satu itu adalah dia menjadi compound sentence, yang satunya menjadi complex sentence. Cuman beda susunannya aja sih. Kalau artinya sama. Ya. Perhatikan cara yang paling mudah untuk membedakan compound sentence dan complex sentence. Kalau complex sentence itu ketika conjunctionnya ditaruh di tengah, harusnya nggak ada koma. Ya kan? Cuman kalau conjunctionnya di depan doang, baru complex sentence ada koma. Tapi kalau compound sentence kagak, karena dua-duanya sama-sama independence, maka harus dipisah dengan koma. Oke? Oke, oke. Pak Ibu-ibu, bagaimana? Enggak. Nah, ini ya. Jadi ada tambahan lagi. Sebenarnya untuk menyatakan result, itu Anda juga bisa menggunakan yang namanya transisi atau conjunctive adverb yang menghubungkan ide antara dua kalimat. Misalnya therefore, consequently, accordingly, dan as a result. Ya kan? Tapi ini itu transisi atau conjunctive adverb ini dipakainya antara dua kalimat. Jadi sudah beda lagi. Ya, ini namanya conjunctive adverb. Bedanya apa? Sederhana, itu sudah ada dua kalimat, sudah nggak satu kalimat lagi, gitu ya. Tapi sejujurnya, sepertinya yang lebih sering dipakai adalah conjunctive adverb ini, ketimbang yang tadi-tadi.
Entah karena mungkin mengandung estetika tertentu gitu, jadi lebih lebih sering dipakai. Gitu. Oke? Itu ada contohnya. Jadi memang kalau misalnya dipisah ya dipisah, gitu kan? Dijadi dua kalimat, lalu ada kata sambungnya apa. Jangan lupa setelah kata sambungnya ada komanya dulu ya, baru klausa satunya apaan. Anak kalimatnya apa. Oke? Iya, sudah. Saya anggap sudah ya. Iya, nah posisinya tadi kan kita udah ngomongin bahwa kita bisa pakai itu tadi ada therefore, ada apa tadi? Consequently, accordingly, as a result. Ya, artinya sama aja. Nah, posisinya kalau tadi kan masih benar-benar menyambungkan. Jadi ada satu klausa. Oh iya, nggak apa-apa. Ada satu klausa, ada satu klausa lagi ya kan. Lalu di tengahnya dihubungkan pakai ini. Karena sekarang jadi dua kalimat, kasih titik, kata sambung, baru koma. Nah, tapi sebenarnya posisi dari transisi ini nggak harus seperti ini. Bisa aja kok misalnya kayak gini ya. Anda taruh di tengah. She, therefore, failed the exam. Nah, ini biar penulisannya kelihatan lebih bagus gitu ya. Atau mungkin malah Anda taruh di akhir. She failed the exam, therefore. Ya kan? Tapi kalau untuk final position ini lebih sedikit dipakai. Gitu. Itu adalah untuk conjunctive adverbs. Cukup jelas? Ya, oke saya lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, transisi akan selalu diambil oleh tanda baca koma, kecuali untuk posisi awal dan akhir. Jadi kalau posisi awal dan akhirnya ada titiknya. Tapi kalau enggak, berarti harus dipisah sama koma. Ingat ya. Setelah kata conjunctive adverbs, itu harus koma dulu. Nih. Oke? Lalu, transisi itu juga dapat digunakan untuk menghubungkan dua main clauses dalam satu kalimat. Jadi kalau misalnya dipaksain jadi satu kalimat, bisa. Tapi yang dipakai nanti bukan titik, pakainya titik koma. Sebenarnya titik koma itu memang dipakai untuk menghubungkan dua kalimat yang memang sangat erat hubungan antara satu sama lainnya. Itu ya, artinya itu hampir jadi satu gitu kan. Makanya ini bisa dimodel seperti ini. Lagi-lagi juga tidak harus. Malah menurut saya jarang gitu. Kalau misalnya nanti ditanya bagaimana agar bisa pakai transisi tapi satu kalimat, caranya seperti ini. Jadi hubunginya pakai titik koma. Oke? Ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi kita ngomongin result, sekarang kita ngomongin purpose gitu ya. Mirip banget, mirip banget. Coba nanti kita lihat apakah kita bisa membedakan gitu ya. Jadi ini adalah conjunction yang dipakai di adverbial clause of purpose. Itu ya. Ya. Baik, jadi ada in order that, ada in order to gitu ya. Ini beda nggak sama. Ingat kalau that diikuti sama klausa kan in order that my roommate could study. Tapi kalau to berarti langsung infinitifnya. In order. Oh, ya mohon maaf. Ini misalnya in order to give my roommate peace and quiet misalnya kayak gitu.
Bagaimana, sudah jelas itu? Tidak ada? Sudah jelas semuanya ya? Oke. Nah, jadi sedikit catatan ya. Untuk yang ini ada so, itu kan modelnya itu lebih informal. Masih ingat ya, tadi kan saya juga udah bilang kalau untuk yang adverbial clause of result itu juga ada so kan. Nah, ini sama. So itu juga bisa dipakai di sini. Dan sekali lagi, kalau misalnya Anda pakai so, jadinya bukan adverbial clause, jadinya compound sentence. Oke? Nah, sekarang kita ngomongin perbedaannya. Kalau misalnya dilihat kan purpose sama result ini kok mirip banget gitu kan. Jadi kita ngomongin poin yang ini dulu. Ya. Kesannya tuh pasti akan mirip banget. Nah, perbedaannya itu sebenarnya terletak pada penggunaan auxiliary atau kata bantunya. Seperti may, can, will, might, could, would. Cara yang paling gampang nih, sebenarnya memang mirip, jadi tidak salah kalau misalnya Anda lihat, lu kok mirip ya? Memang iya kok. Tapi misalnya tuh di situ ada, saya kasih contoh ya. Scientists are studying the brain so that most people see them as weirdos. Kira-kira artinya apa? Apakah yang atas itu purpose atau result? Pertanyaan saya. Halo? Yang atas lo ya. Iya mbak. Eh, jadi ini Laras, kita lagi ngomongin yang bawah dulu. Ini makanya para saya ada di sini. BTW Yuli result itu pakai U ya. Jadi sekarang kita ngomongin dulu. Tadi kan kayaknya kelihatannya mirip banget kan antara suara saya jauh gak? Mirip banget antara adverbial clause of result dengan adverbial clause of purpose. Kok kayaknya mirip ya? Dan sama-sama satunya akibat, satunya tujuan. Ini kan memang mirip. Nah, cara membedakan gimana? Lihatlah auxiliary ya, yang ini yang dipakai. Kalau pakai ini itu berarti purpose. Kalau yang ini coba lihat. Scientist itu mempelajari uh, apa namanya? Otak sehingga banyak orang tuh melihat mereka sebagai orang aneh karena belajar karena aduh ya, bedah-bedah otak kan gitu kan. Menurut Anda itu tujuan atau akibat? Akibat kan ya. Nggak mungkin lah tujuannya biar dilihat kayak orang aneh kan nggak mungkin. Maksudnya seperti itu. Jadi satu, yang jelas akibat itu mungkin ketika negatif pasti bukan tujuan, betul? Tapi tidak selalu gitu ya. Kadang-kadang positif pun itu bisa jadi adalah sebuah akibat. Cara lihatnya gimana? Pakai ini apa enggak? Kalau pakai ini, ya kan? Berarti itu adalah tujuan. Karena memang sesuatu yang memang dituju. Tuh kan? Kalau nggak pakai itu, berarti akibat. Oke?
Nah, tense yang dipakai dalam main clause dan purpose clause ini ya, ini dan ini itu beda sama yang tadi-tadi. Kalau yang tadi-tadi yang maksudnya yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan misalkan yang tadi ya yang sebelumnya ya, malah yang time atau yang place itu kan sudah ada pasangan waktunya masing-masing kan ya. Nah, kalau yang ini itu lebih ke arah senada antara present present atau past past gitu ya. Jadi I have drawn a diagram so that my explanation will be clearer. Yang penting sama-sama present biasanya gitu atau sama-sama past. Loh, sebentar, ini kan future. Iya, maksudnya present tuh present ke depan. Jadi kalau untuk purpose biasanya kan Anda tidak akan mempedulikan waktu spesifiknya. Yang penting sesuatu yang bernada present alias sekarang ke depan atau yang sudah lewat. Kayak gitu. Makanya tulisnya senada. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? BTW tadi ada yang lihat karnaval? Oh, nggak ada ya. Nggak semuanya. Ini yang di Taipei berapa orang sih? Atau banyak yang nggak di Taipei malah ya? Sedikit out of topic sebentar. Di Taipei ada Dream Festival kalau nggak salah namanya. Ada kayak karnaval gitu. Yang di Taipei siapa aja sih? Oh, oke. Okay. Iya. Lihat nggak tadi? Nggak ya? Kayaknya nggak lihat ya. Di Zhongzhen Tang. Nggak bisa ya. Kan akhir minggu, nggak dikasih keluar juga ya. Oke, ya deh. Intermezzonya sudah. Kita kembali ke penjelasan ya. Jadi, lah, ya.